Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita ini hidup hari-hari ini di zaman modern. Dan di zaman modern ini, kebanyakan semua orang punya schedule yang super ketat. Dari anak-anak SD sampai yang sudah STL, ya, semuanya punya kesibukan yang sangat padat. Tahu STL? Ubur-ubur ikan lele. Sudah tua, Le. STL itu sudah tua. Jadi dari yang SD sampai yang sudah tua punya kesibukan yang sangat padat. Kalau saya lihat anak-anak SD, saudara, yang saya lihat itu pulang sekolah itu enggak seperti saya zaman dulu. Kalau saya zaman dulu pulang sekolah ngapain? Makan, tidur siang, kadang-kadang main layangan, main sama tetangga. Sekarang enggak ada. Sekarang pulang sekolah, makan, habis makan ngapain? Les. Ya, les pelajaran, ada yang les musik, ada yang olahraga. Cek. Ada yang olahraga, ya. Dan semakin dewasa, semakin banyak acaranya. Terutama acara sama teman-teman, ya. Selalu ada acara bersama dengan teman-teman. Ada yang olahraga, futsal, ada yang kerja kelompok. Kenapa saya tahu? Karena DK sering diliburkan. Gara-gara hari Minggu pun ada tugas kerja kelompok. Saya bilang, kenapa sih kalau tugas kerja kelompok nggak hari lain? Hari lain semuanya sibuk. Jadi terpaksa hari Minggu. Dan kalau udah ngomong begitu, gereja nggak bisa apa-apa. Masa melarang orang tugas kerja kelompok? Betul nggak? Dan banyak orang yang begitu sibuknya sehingga mereka tidak punya lagi waktu untuk Tuhan. Memang tidak semua orang sibuk. Ada juga yang nganggur. Tapi yang herannya yang nganggur pun nggak punya waktu. Kalau tanya kenapa? Aduh gawe. Apa gawenya? Cari gawean. Iya. Dan orang tua juga tidak kalah sibuknya, betul nggak? Apalagi yang kerjanya di luar kota, bolak-balik keluar kota, punya usaha lebih dari satu, yang satu usaha buka toko, istrinya buka toko yang satu lagi, belum nanti yang kerja pulang kerja punya ser-seran, ya. Jadi semuanya, semua kesibukan dan semua aktivitas itu menyebabkan kita jadi tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Dan kalau kita lihat hari-hari ini semua lowongan pekerjaan selalu di bawahnya ada satu catatan. Syaratnya ini banyak syaratnya. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, di bawah selalu ada tulisannya. Bersedia bekerja di bawah tekanan. Jadi ternyata begitu sibuknya sampai ada banyak tekanan pun kita harus bersedia. Jadi anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, semuanya super sibuk. Waktu 24 jam rasanya kurang. Ya, 24 jam kurang. Ada yang pagi-pagi yang catering, ya pagi-pagi ya udah ke pasar. Pagi-pagi hari masih gelap sudah ke pasar, tapi tidurnya juga malam-malam setelah jam 12 baru tidur. Akibatnya apa? Akibatnya kurang istirahat, akibatnya sakit, akibatnya terlalu capek. Rasanya kalau boleh minta tambah waktu, nggak 24 jam, minta 4 jam lagi ya. Buat apa? Buat istirahat. Tapi kalau dikasih 4 jam lagi, saya yakin nggak dipakai istirahat. Buat apa? Buat cari duit juga. Ya, semua orang begitu sibuk. Betul atau betul?
Dia bilang begini, kalau kita tanya, dia selalu alasannya, Tuhan masih bisa besok. Tapi tagihan, uang sekolah anak, bayar token listrik, beli pulsa, itu nggak bisa ditunda. Kalau Tuhan masih bisa, betul atau betul? Pasti betul. Ya, jadi itu keadaan hari ini. Mau yang sibuk, mau yang nganggur, semuanya tidak punya waktu untuk Tuhan. Jadi sebenarnya bukan gak ada waktu untuk Tuhan sebenarnya. Sebenarnya buat kebanyakan orang, Tuhan itu tidak mendesak. Tuhan itu bukan prioritas utama. Masih bisa ditunda, masih bisa kapan-kapan. Tetapi Kampung Tengah ini nggak bisa ditunda, nggak bisa kapan-kapan, harus dipenuhi sekarang juga. Selasa yang lalu kita bikin VMM, dan di VMM saya sampaikan kalau kita yang pria, yang merasa pria, coba katakan, yang pria cuma sedikit, yang pria mana? Ada yang nggak angkat tangan juga yang pria. Yang pria itu kita ini lebih beruntung daripada para wanita. Kenapa? Karena kita ini punya role model. Allah kita selalu dikonotasikan pria. Allah Bapa, ya, laki. Yesus waktu Allah jadi manusia, dia pilih gender laki-laki. Jadi kita ini para pria punya model yang bisa dicontoh, yang bisa jadi teladan buat kita. Betul nggak? Yesus pernah kecil, pernah remaja, pernah jadi youth, pernah dewasa. Jadi kita pria ini punya role model yang lengkap. Tinggal apa yang Yesus lakukan, yang Yesus putuskan, yang jadi prioritasnya dia, tinggal kita ikutin. Wanita tidak punya role model. Katanya, oh ada Bunda Maria. Bunda Maria ditulisnya sedikit sekali di dalam Alkitab. Jadi mau dicontoh cuma sedikit. Tapi Yesus banyak. Tetapi dalam hal mengatur waktu, Yesus bisa menjadi contoh dan teladan buat kita semua. Baik pria maupun wanita, tua, muda, besar, kecil, kita bisa mencontoh Tuhan Yesus. Dan untuk itu hari ini, secara khusus, kita akan sama-sama melihat satu saja gaya hidup Tuhan Yesus yang kita mau teladani. Kenapa? Karena tujuan hidup kita kan mau jadi seperti Yesus, betul? Betul? Hidup kita mau jadi seperti Yesus. Kita mau level up. Level up itu seperti apa? Seperti Yesus. Dan karena kita mau seperti Yesus, hari ini kita mau komitmen satu hal saja. Komitmen satu hal saja yang seperti Yesus. Kenapa? Karena kalau komit banyak hal susah. Satu aja kita mau komit supaya kita pasti level up. Yaitu apa? Seperti Yesus. Dia selalu mendahulukan Tuhan di dalam semua kesibukannya, di dalam semua aktivitasnya sehari-hari. Setuju anak-anak muda? Setuju anak-anak muda? Setuju anak-anak tua? Yang tua juga anak Tuhan kan? Anak juga kan? Ya. Jadi yang muda, yang tua kita komitmen. Kita belajar satu hal, bukan cuma teori, tapi kita mau praktek. Kalau kita cuma dengar dan tidak melakukan, itu nggak ada gunanya. Kita jadi ahli Taurat, otaknya penuh, tapi kita tidak melakukan. Nggak akan ada perubahan. Dan kalau banyak-banyak susah, tapi kalau cuma satu gampang ya, mendahulukan Tuhan dalam semua kesibukan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita baca ayatnya, saya mau tanya. Menurut saudara,
Tuhan Yesus itu sibuk atau santai? Sibuk atau santai? Santai. Coba kita baca ayatnya. Markus 6 ayat 31, coba tampilkan. Markus 6 ayat 31. Saya baca buat kita ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi sibuk atau santai? Itu di Markus 6. Markus 3 ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Itu di Markus 3 ayat 20. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia, Yesus, berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapak bekerja sampai sekarang. Dari ribuan tahun yang lalu, bekerja sampai sekarang. Dan Yesus bekerja juga. Kita mau jadi seperti Yesus, jadi kita harus bekerja juga. Ya. Jadi, Yesus sibuk atau santai? Sangat sibuk. Sampai makan pun tidak sempat. Sampai istirahat pun tidak sempat. Tapi Yesus sibuk bukan karena tekanan ekonomi. Ya, bukan karena tekanan dari dunia. Yesus sibuk untuk menggenapi rencana Bapaknya. Yesus sibuk untuk menyelamatkan orang-orang. Dan kesibukannya yang begitu besar itu tidak membuat dia cari-cari alasan untuk tidak berelasi dengan Bapaknya. Kesibukannya begitu besar tidak membuat dia excuse. Kali ini absen ya, nggak ikut doa. Yesus sibuk, tapi apakah dia melewatkan waktu-waktu dengan Bapaknya? Let's see ya. Di dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Saya mau baca dari TB2 ya, TB2. Mungkin agak sedikit dengan yang ditampilkan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Jadi, ini ceritanya Yesus. Hari itu dia bangun pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dan berdoa, pergi ke tempat yang terpencil, tempat yang sunyi. Kalau dalam TB1, dia pergi ke tempat yang sunyi dan terpencil untuk bisa berkomunikasi berdua saja, pribadi dengan Bapaknya. Tapi kita mau lihat apa aktivitas Yesus sehari sebelumnya. Itu ada di ayat 21 sampai 34. Kita nggak baca, saya bacakan saja supaya tidak terlalu lama. Kegiatan Yesus sehari sebelumnya sangat padat. Pertama, dia mengajar di rumah ibadah Kapernaum. Ia menolong orang yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat. Dia menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam. Menjelang malam, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Tapi, walaupun acaranya begitu padat, tidak sempat istirahat, tidak sempat makan, di Markus 1 ayat 35 tadi ditulis, pagi-pagi benar.
Waktu hari masih gelap, Yesus sudah bangun dari tempat tidurnya, pergi ke tempat yang sunyi, pergi ke tempat yang terpencil, dan berkomunikasi dengan Bapaknya secara pribadi melalui doa. Saya mau tanya sama saudara dari cerita ini. Kira-kira menurut saudara, bagi Yesus, doa pagi itu penting nggak ya? Penting nggak ya? Sangat penting. Kalau nggak sangat penting, ngapain dia udah begitu capek, pagi-pagi tetap bangun waktu hari masih gelap dan berdoa. Yesus mau kasih contoh buat kita semua bahwa itu prioritas yang tidak bisa ditinggalkan. Saya setiap Kamis pagi jam 5 pagi saya naik travel ke Prabu Muli. Melayani di Prabu Muli. Sabtu pagi jam 5 pagi saya kembali ke Palembang. Minggu pagi seperti sekarang saya khotbah di sini. Habis khotbah saya ngajar DK. Habis ngajar DK saya pergi ke Prabu Muli. Malamnya saya pulang. Dan hari Senin ada doa pagi. Saya sering absen. Karena alasan, dan baca ini saya jadi malu. Baca ini saya jadi malu. Yesus yang lebih sibuk, dia tidak pernah absen doa pagi. Saya absen. Memaafkan diri sendiri. Rasanya gak apa-apa lah. Udah capek seharian. Udah capek semingguan. Masa doa pagi Senin gak boleh absen? Padahal doa paginya cuma 30 menit. Habis doa pagi boleh tidur lagi nggak? Hari Senin itu hari liburnya pendeta, saudara. Mau tidur lagi sampai jam 10 juga boleh. Tapi saya memilih untuk malu baca ini. Gimana dengan saudara? Malu nggak ya? Kebangetan kalau nggak malu. Kira-kira waktu itu Yesus doanya lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Coba kita baca Markus 1 ayat 36 sampai 37. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Kira-kira jam berapa Petrus dan kawan-kawannya cari Yesus? Orang Yahudi, saya baca, itu biasa beraktivitas setelah jam 6. Anggap saja paling jam 6 Petrus sudah cari. Tapi rasanya nggak mungkin jam 6 ya. Bangun tidur, baru beraktivitas, Petrus mungkin setengah 7, jam 7 lah, baru ketemu sama Yesus. Dia tahu di mana Yesus biasa berada. Dan jam berapa Yesus kira-kira berdoa? Disebut pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Bahasa aslinya itu proi. Proi itu antara jam 3 sampai jam 6. Kalau dalam bahasa Inggris, watches of the night, waktu jaga malam. Jadi kalau masih gelap, jam 6 udah terang. Jadi Yesus kira-kira berdoa, ya kalau nggak jam 3, jam 4 lah dia doa. Jam 4 sampai jam 6 atau jam 7. Dia berdoa dengan Bapaknya secara pribadi. Cukup lama doanya. Kenapa? Karena dia anggap itu sangat penting. Saya mau ajak saudara cari aja di Google ya. Namanya Howard Schultz. Dia pendirinya Starbucks. Dia selalu bangun jam 4 pagi untuk memikirkan strategi bisnisnya. Orang sekuler saja, dia bangun pagi-pagi benar untuk memikirkan strategi bisnisnya. Kenapa? Karena waktu itu masih tenang, pikirannya masih jernih, nggak diganggu sama siapa-siapa. Demikian juga Yesus. Yesus pagi-pagi benar, waktu masih tidak ada yang ganggu,
dia bangun pagi dan berbicara kepada Bapaknya. Saya mau beritahu kepada kita semua bahwa doa pagi itu bukan kewajiban agamawi biasa. Tetapi doa pagi itu koneksi dan strategi ilahi untuk memenangkan pertandingan dalam hidup ini. Doa pagi bukan kewajiban agama, tapi doa pagi koneksi dan strategi ilahi untuk memenangkan pertandingan dalam hidup ini. Banyak orang pakai cara yang macam-macam. Tuhan udah kasih strateginya. Mau nggak kita pakai atau kita mau cari cara sendiri? Itu pilihan ada di tangan saudara. Kalau saudara mau level up dalam segala hal, kuncinya mendahulukan Tuhan. Mendahulukan Tuhan dalam semua kesibukan kita sehari-hari. Kembali ke Markus 1 ayat 35. Jadi Yesus karena dia tahu dia pasti akan sibuk sekali hari itu, ya, karena dia tahu akan sibuk sekali, walaupun pasti capek, dia masih capek, tetapi dia tetap mendahulukan hubungan pribadinya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya misinya datang ke dunia tidak gagal. Kenapa? Karena dia waktu datang, dia itu 100% manusia. Dia itu Tuhan yang jadi manusia ya. Jangan dibalik. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi waktu dia jadi manusia, dia Tuhan juga. Tetapi dia melepaskan semua keilahiannya, jadi persis sama seperti kita, capek, butuh istirahat, haus, butuh makan, dan butuh seperti kita, butuh mandi, butuh semua. Jadi dia juga capek. Tetapi dia memprioritaskan relasinya dengan Allah Bapa lebih dahulu sebelum dia melakukan semua aktivitas dan kegiatan yang lain. Dan karena dia tahu schedule begitu padat, dia mengatur waktu-waktunya. Yang prioritas tentu diutamakan. Yang prioritas jangan sampai tidak dilakukan. Yang tidak prioritas tidak apa-apa. Seringkali kita terbalik. Yang tidak prioritas kita lakukan. Main game, scroll ya. Scroll itu penting atau tidak penting? Bisa 2 jam gak kerasa. Saya mau tidur, aduh udah ngantuk. Habis persiapan khotbah, aduh udah ngantuk mau tidur. Tidur, pas begitu kepala udah nempel bantal, tangan ambil HP. Lihat sebentar, 2 jam. Udah jam 2. Gak kerasa. Itu melakukan hal yang sia-sia. Padahal kalau dipakai buat istirahat, saya dapat waktu istirahat 2 jam. Ya. Dan dia bangun pagi-pagi supaya waktunya dengan Tuhan, hubungan pribadinya dengan Tuhan tidak terganggu. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengatur waktu-waktu kita sedemikian rupa supaya kita tidak kehilangan waktu-waktu terpenting kita dengan Allah Bapa kita? Sudahkah kita mengatur waktu-waktu terpenting kita supaya kita berhasil memenangkan pertandingan hidup kita pada hari ini? Sudahkah? Mengapa Tuhan yang ada, Yesus yang adalah Tuhan, begitu mementingkan semuanya itu, sedangkan kita manusia yang sangat terbatas tidak melakukannya? Yang harus kita lakukan adalah kita perlu belajar. Fokus kepada tujuan hidup kita. Fokus, kita mau apa? Kita mau level up. Ya, tahun ini kita mau level up. Bukan dalam satu hal, dalam segala hal. Dan kuncinya cuma satu, mendahulukan Tuhan. Gimana sih Pak fokus itu? Ya, fokus itu saya kasih ilustrasi ya. Satu hari ada seorang pelatih harimau.
singa, pelatih singa untuk sirkus, ya. Pelatih singa untuk sirkus ini namanya, saya catat, Dave Hoover. Ya, Dave Hoover. Dia kalau dia mau latih singa, dia selalu sediakan sebuah kursi, sebuah cambuk, dan sebuah pistol. Ya, tujuannya kalau dalam kondisi darurat, mau nggak mau dia ambil pistolnya untuk tembak singanya kalau sampai darurat. Tetapi dia tulis sebuah buku, dan di dalam bukunya dia menceritakan banyak orang yang menanyakan kenapa kalau dia melatih seekor singa selalu bawa kursi. Saudara tahu nggak kenapa dia bawa kursi? Untuk duduk? Bukan, saudara. Singa itu binatang yang kalau sudah marah, dia akan menyerang seseorang. Nah, ketika dia mau nyerang, dia tuh fokus. Yang mau diserang tuh apa? Nah, dengan dia lagi marah, mau nyerang, si Dave Hoover ini akan angkat kursinya. Dan ketika diangkat kursinya, kursi itu punya 4 kaki. Dan itu akan membingungkan si singa. Singa akan bingung, mana yang diserang ya? Kursi kaki yang ini, yang ini, yang ini. Dan dalam kebingungan itu sempat membuat dia jadi reda amarahnya, jadi tidak jadi menyerang. Orang kalau fokusnya tidak benar, banyak fokus artinya sama dengan tidak fokus. Ya, fokus itu satu. Dan kita hari ini fokusnya satu saja. Apa? Mendahulukan Tuhan dalam semua kesibukan kita sehari-hari. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya kita akan level up. Kita akan dapat melumpuhkan singa yang akan menyerang kita pada hari itu. Kita fokus kepada Tuhan yang akan menolong kita. Di bulan Oktober tahun 2009, ada 2 orang dari pilot sebuah maskapai penerbangan di Amerika. Kedua pilot ini dicabut izin penerbangannya. Kenapa dicabut izin penerbangannya? Karena ketika mereka sedang menerbangkan pesawatnya, mereka itu tugasnya apa sih? Kalau pilot di atas pesawat, tugasnya apa? Mengendalikan pesawat itu supaya sampai ke tempat tujuan. Fokusnya itu. Tapi ternyata 2 pilot ini melalaikan tugasnya. Apa yang mereka kerjakan di atas? Ketika mereka ada di atas, mereka sibuk baca peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, policy-policy dari perusahaan penerbangan tempat mereka bekerja. Karena perusahaan ini barusan di take over oleh perusahaan lain. Jadi mereka kepingin tahu hak-hak mereka apa, gaji mereka apa, gimana caranya supaya dapat promosi. Mereka sibuk itu sehingga mereka tidak fokus kepada tugas utamanya, pada prioritas utamanya, salah prioritas. Akibatnya mereka melenceng dari tujuan 240 km. Dan begitu mereka kembali, mereka mendarat, mereka langsung dipecat. Jadi kita perlu belajar untuk fokus kepada tujuan kita. Dan kalau kita fokus, maka kita bisa level up. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa fokus berelasi dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa berelasi dengan baik dengan Tuhan? Yang pertama, sesuai Markus 1 ayat 35, kita harus memberikan waktu yang terbaik. Yang kedua, kita perlu berikan tempat yang terbaik. Dan yang ketiga, kita perlu sikap hati yang terbaik. Yang pertama, waktu yang terbaik. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapan saja. Ya, kita lagi di kamar mandi, bisa. Kita lagi nyetir kendaraan, bisa. Kita sambil kerja, kita berdoa, bisa. Tapi untuk membangun keakraban dengan Tuhan, kalau kita mau relasi kita spesial,
kita perlu sediakan waktu khusus. Kalau saudara yang pernah pacaran, ya, waktu kita belum pacaran, kita mau hubungi orang kapan saja, ya, kapan saja boleh, bisa kapan saja, dan kita juga menanggapi orang kapan saja kalau kita sempat. Kalau ada orang WA sama saya, belum tentu, walaupun saya udah baca, belum tentu langsung saya balas, bisa kapan saja. Tetapi kalau kita sudah punya pacar, ya, yang udah punya pacar, yang nggak ngaku, ya, yang sudah punya pacar, nggak bisa. Kalau mau serius nih, punya waktu khusus, bisa dituntut. Ya, saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Kevin, mana Kevin? Nah, malam saya ngobrol sama Kevin sama Andre. Saya waktu baru bertobat, saudara. Wah, giat sekali melayani, dan saya pacaran sama anak angkat seorang pendeta, bukan jing-jing. Ya. Anak angkat seorang pendeta. Tapi saya itu karena lagi semangat 45 melayani Tuhan, satu hari saya ditanya sama dia. Saya dipanggil, dan saya bilang, kenapa? Kamu pilih aku atau pilih pelayanan? Iya. Kenapa? Karena dia merasa diabaikan. Karena dia mau membangun hubungan yang lebih intens dengan saya. Sedangkan saya sedang membangun hubungan yang intens dengan Tuhan. Jadi waktu saya dengar itu, langsung dalam hati saya ada suara. Nah, salah pilih lagi kan? Ya, jadi saya putusin. Karena saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Memang untuk akrab dengan Tuhan, kita ini harus berani ambil satu keputusan. Kadang-kadang kita harus putuskan hubungan dengan sini, dengan sana. Kita bilang tidak bisa, karena kita mau intens hubungan dengan Tuhan. Waktu juga demikian. Jadi kalau kita mau membangun keakraban dengan Tuhan, semakin level up dengan Tuhan, maka kita harus mengutamakan Tuhan. Nggak bisa cuma sekedar waktu nyetir, waktu jalan, waktu kerja, waktu mandi kita berdoa. Bukan hanya doa makan, doa mau tidur, bangun tidur. Kita perlu punya waktu khusus berdua dengan Tuhan. Dan Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia pergi keluar dan berdoa di sana. Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus dapat berkomunikasi kapan saja dengan Tuhan, tapi dia pilih pagi-pagi benar. Dia kadang-kadang ambil waktu semalam-malaman. Karena apa? Karena dia mengutamakan, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, tempat yang terbaik. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil, pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Lukas 5 ayat 16. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi saudara, kita perlu datang kepada Tuhan, cari tempat yang khusus, di mana kita pertama waktunya cocok, kedua tempatnya spesial, sehingga kita tidak mengalami gangguan. Orang kalau lagi pacaran, cari tempat ramai apa cari tempat berduaan? Nggak ada yang sengaja cari tempat ramai rasanya. Ya. Jadi kalau kita mau akrab dengan Tuhan, sediakan waktu yang khusus, tempat yang spesial dengan Tuhan. Yang ketiga, kita perlu datang dengan sikap hati yang terbaik. Sikap hati bukan mencari keuntungan, bukan oportunis.
Kebanyakan kalau kita pacaran kan kita kan kepingin menyenangkan pasangan kita. Orang kalau lagi pacaran cari keuntungan diri sendiri atau menyenangkan. Kalau kita mau punya pacar selalu cari keuntungan untuk diri sendiri, putusin aja. Benar. Kalau masih pacaran aja dia mau cari keuntungan buat diri sendiri, gimana nanti kalau udah kawin? Orang kalau pacaran itu kepingin menyenangkan pasangannya. Kalau kita cari waktu bersama dengan Tuhan, bukan datang dengan satu list yang panjang. Tuhan ini, 1, berkati saya, usaha saya. 2, kesehatan saya. 3, hubungan saya. 4, anak. 5, istri. 6, bukan datang dengan list. Yang pacaran kalau datang, pacarannya bawa list gimana? Ya, kita datang mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, apa yang aku bisa lakukan untuk Tuhan? Tuhan adalah Raja, kita ini anaknya. Apa yang dapat kita lakukan untuk Tuhan? Dan kalau kita datang dengan hati yang tulus, murni, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau setiap kita tahun ini level up. Saya ajak setiap kita ambil satu komitmen, yaitu mendahulukan Tuhan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Hanya memberikan satu tips kepada setiap kami, sehingga kami bisa fokus satu saja, yaitu mendahulukan Tuhan. Tolong setiap kami untuk merubah mindset kami yang salah, supaya kami tidak menunda-nunda waktu berrelasi dengan Tuhan, tetapi kami punya waktu yang spesial dengan Tuhan. Kami ingin Tuhan, Engkau saja yang terutama dalam hidup kami. Engkau saja Tuhan yang terutama dalam pekerjaan kami. Engkau saja yang terutama di dalam keluarga kami. Engkau saja yang terutama di dalam kesehatan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus, Kau saja Yang ku perlu dalam hidupku, Kau yang perlu. tiada yang lain, hanya Engkau. Hatiku melekat padamu. Yesus, Kau saja yang ku perlu dalam hidupku, Kau yang perlu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hatiku melekat padamu. Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara saudara yang setelah mendengar firman ini dan saudara mau fokus, komit kepada satu hal ini, dan saudara sadar bahwa saudara dengan kemampuan saudara seringkali gagal dan tidak mampu, tetapi hari ini kita mau sama-sama komit. Letakkan tangan saudara di dada. Kita akan sama-sama mengadakan satu komitmen dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Roh Kudus supaya mulai hari ini kita akan komit mendahulukan Tuhan di dalam semua aktivitas kita. Kita mau komit untuk bangun pagi berelasi dengan Tuhan. Kita mau waktu-waktu doa kita itu menjadi waktu-waktu yang terpenting, yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Apapun aktivitasnya harus menyesuaikan dengan jam-jam relasi kita dengan Tuhan. Kalau ada, mari letakkan tangan saudara di dada dan kita akan berdoa. Bapa, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada. Kami yang meletakkan tangan di dada mau level up tahun ini. Dan kami sadar
strateginya cuma satu. Menjalin keakraban dengan Tuhan melalui doa. Dan kami Tuhan mau mencontoh Engkau. Kami mau doa pagi setiap hari. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau mengutamakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami mau minta Roh Kudus memberi kekuatan, kemampuan kepada kami, supaya kami terus bisa menjalin relasi dengan Tuhan, sama seperti Yesus, seumur hidup kami, supaya hidup kami terus level up, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Semua bentuk kemalasan, semua bentuk cara berpikir yang salah, semua bentuk alasan-alasan kami usir, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami minta pikiran yang baru, hati yang baru, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.